Berikut kisah Sunan Derajat lengkap dari awal sampai akhir, disusun secara runtut. Kisah lengkap Sunan Derajat. 1. Asal-usul dan kelahiran. Sunan Derajat bernama asli Raden Kasim. Beliau putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, serta saudara kandung dari Sunan Bonang. Lahir di Ampel Denta, Surabaya pada abad ke-15 Masehi. Sejak kecil, Raden Kasim sudah dididik dengan keras dalam ajaran Islam, kesopanan, dan kasih sayang terhadap sesama. Beliau dikenal sebagai anak yang lembut hati, tenang, dan suka menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan. 2. Pendidikan ilmu agama. Ilmu agama pertama kali beliau peroleh dari ayahnya, Sunan Ampel. Setelah cukup dewasa, beliau juga berguru kepada kakaknya, Sunan Bonang, serta para ulama lain. Tidak hanya mendalami tauhid, fikih, dan tasawuf, Raden Kasim juga mempraktikkan langsung apa yang dipelajarinya. Hidup sederhana, rendah hati, dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Sri, memilih tempat dakwah. Setelah merasa cukup ilmu, Raden Kasim berkelana untuk menyebarkan Islam. Beliau memilih daerah Derajat, sebuah wilayah di pesisir utara Jawa, kini masuk Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat itu dipilih karena masyarakatnya masih banyak memegang tradisi lama dan membutuhkan pendekatan yang lembut namun tegas. Di sanalah beliau kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. 4. Membangun masjid dan pesantren. Sunan Derajat membangun Masjid Derajat yang arsitekturnya memadukan corak Islam dengan kearifan lokal Jawa. Masjid ini menjadi pusat dakwah sekaligus tempat ibadah. Di sampingnya didirikan pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup, gotong royong, dan etika pergaulan. Pendekatannya tidak dengan kekerasan atau paksaan, melainkan melalui keteladanan dan kebaikan hati. 5. Ajaran pokok, catur piwulang. Sunan Derajat sangat menekankan bahwa ibadah bukan hanya syalat dan puasa, tetapi juga berbuat baik kepada sesama. Beliau mewariskan ajaran yang dikenal sebagai catur piwulang. Sabar ingat happy, wicaksana ing tumindak. Sabar menghadapi segala hal, bijaksana dalam bertindak. Tulunga marang wong kang nandang susah. Tolonglah orang yang sedang kesusahan. Aja seneng ngalor ngidulake yuwono. Jangan suka menyebarkan keburukan atau menzalimi orang lain. Luhurake derajat sapadha-padha, memuliakan derajat sesama manusia. Beliau sangat memperhatikan orang miskin, yatim piatu, dan kaum lemah. Segala pemberian yang diterima dari masyarakat langsung dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. 6. Mukjizat dan cara dakwah. Dakwah beliau dilakukan dengan cara berbaur dengan rakyat, ikut bertani, membantu pekerjaan berat, dan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Dikisahkan air di sumur dekat masjidnya selalu jernih dan dipercaya berkhasiat bagi yang berniat tulus. Suara dakwahnya lembut namun menembus hati, sehingga banyak yang tertarik masuk Islam tanpa merasa dipaksa. Beliau tidak pernah menimbun harta. Semua rezeki yang berlebih selalu disalurkan kepada yang membutuhkan. 7. Akhir hayat. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada murid-murid dan keluarga. Teruskanlah dakwah dengan kasih sayang. Jaga persaudaraan, jangan pernah lupa menolong sesama, dan tanamkanlah kelembutan dalam setiap perbuatan. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Derajat Lamongan. Hingga kini, makamnya selalu diziarahi orang sebagai bentuk penghormatan terhadap ketulusan dan keagungan ajaran beliau. Intinya, Sunan Derajat adalah wali yang dakwahnya bertumpu pada kasih sayang, kepedulian sosial, dan keteladanan. Mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan baik kepada sesama belumlah sempurna.